Cek satu. Nyala nggak? Nah. Cek satu. Cek satu. Bismillah. Gak usah keluar. Gak usah keluar, di dalam aja. Nah. Mati malah. Kok nggak nyala ya? Ah, udah. Sedikit nyala tapi mati lagi ya? Oh, udah. Tadi sempat connect sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Nurul Hidayah yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat kesempatan, waktu dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa-bisa kita bersilaturahmi, berkumpul bersama-sama, insyaallah membahas beberapa ilmu yang sama-sama kita akan pelajari ya, bagi diri saya sendiri terutama, dan juga mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Bapak Ibu sekalian. Semoga semua usaha kita, ibadah kita yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah limpah kepada suri teladan kita, contoh akhlak yang paling mulia itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kepada seluruh umatnya yang selalu mengikuti jejak langkahnya. Hadirin, mudah-mudahan kita di pagi ini kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita berdoa pada pagi hari ini supaya kita diberikan ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang baik dan juga amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga jika ada dari kita yang punya masalah, semoga Allah bantukan jalan keluarnya dengan cara yang paling mudah. Kemudian jika hari ini kita, bukan hari ini ya, dari kemarin juga kita tidak lupa juga mendoakan kepada salah satu putra dari pemimpin kita yang kondisinya masih hilang. Semoga
beliau bisa ditemukan, dan juga harapan kita ditemukan dalam kondisi yang selamat. Amin ya Allah alamin. Itu mengingat apa? Jadi hilang lagi. Cabut dulu deh coba. Nah. Ya. Oke. Kita mungkin mulai kajian ini dengan sedikit membaca suatu ayat dari Al-Quran, itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahud daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepada Allah kepadamu kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, ini salah satu ayat yang bisa kita pegang menjadi kunci sukses di dunia dan akhirat. Ya, yang pertama, kita harus memberdayakan semua yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita untuk kebahagiaan negeri akhirat. Ya, itu yang utama, dan itulah orang yang paling cerdas, yaitu orang yang ingat akan ujungnya akan kemana gitu ya, ujungnya akan kemana. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan dalam hadis-hadisnya, juga telah disampaikan kepada kita dari Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Tugas kita adalah mencari ilmu dan juga mengamalkannya. Kemarin saya sempat mengajarkan kepada grup ngaji adalah beberapa hadis, yaitu 2 hadis. Yang pertama yang kita zikir setelah sholat, yaitu membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ustaz, apa semudah itu katanya, kan itu sampai mempertanyakan. Kemudian juga kita mengetahui hadis, jika kita membaca suratul kursi, ayat al-kursi, ayat kursi setelah selesai sholat, maka tidak ada penghalangnya bagi dirinya dengan surga kecuali kematian. Aduh, kok kayak semudah itu katanya, apa emang betul gitu, sampai peserta itu mempertanyakan gitu. Nah, itulah hadisnya sahih, dan itulah salah satu dari bagian dari rahmat Allah kepada kita. Dan Rasul pun mengabarkan orang itu masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak juga denganmu ya Rasul? Sahabat mempertanyakan, iya, begitu juga denganku. Ya. Kita tahu Nabi Muhammad SAW sebaik-baik, berbuat baik, akhlaknya paling baik, amalnya paling baik. Beliau mengabarkan bahwa beliau pun masuk surga karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, salah satunya rahmat Allah adalah kematian di ujung yang baik, yaitu husnul khatimah. Ya, juga kita mengetahui juga ternyata dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan, Allah memberikan faidah-faidah yang banyak terhadap amal-amal yang ternyata kok kayak sederhana tapi banyak gitu manfaatnya ya bagi kita. Nah, makanya kali ini kita lanjutkan kajian kita tentang hak muslim terhadap muslim lainnya. Ya, ini kaitannya dengan akhlak. Makanya ini kita bahas ini dan masih belum selesai ya. Matanya mungkin seperti ini. An Abi Hurairah radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Raddus salam wa iyadatul marid
wattiba'ul janaiz, wa ijabatud da'wah, wa tashmitul 'atish. Ya. Di ini hadis muttafaq alaih, ya. Haknya seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 5 perkara. Menjawab salam, meninjau yang sakit, mengikuti jenazahnya, mengabulkan undangannya, dan bertashmid kepada yang bersin, ya. Itu mengucapkan kalau bersin mengucapkan alhamdulillah, didengarkan, kemudian mendoakan dengan ucapan yarhamukallah, ya. Dan juga menjawab lagi yahdikumullah wa yusli balakum. Ya, di riwayat Muslim itu ada tambahan lagi, ya. Jadi 6 kalau di dalam riwayat Muslim. Jika kau bertemu dengannya, maka berilah salam kepadanya. Jika ia mengundangmu, maka kabulkanlah undangannya. Jika ia meminta nasihat kepadamu, maka berilah ia nasihat. Kalau ia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka bertashmidkanlah dia. Jikalau ia sakit, tinjaulah ia. Dan jikalau ia meninggal dunia, maka ikutilah jenazahnya, ya. Insyaallah minggu kemarin sudah kita lakukan hak muslim yang alhamdulillah jazakumullah khairan katsiran, menyenangkan ya Pak, diundang kita datang. ya, alhamdulillah minggu kemarin pengajian kita diliburkan dulu gitu ya, ada halal bihalal, alhamdulillah. Pada hari ini pun sebetulnya jadwalnya Ustadz Daji, tapi beliau katanya mudik dulu, mudik yang tertunda ya. Semoga beliau, guru kita, beliau diberikan kelancaran dan kesehatan dan bisa kembali lagi ke Randusari dengan sehat dan selamat ya. Ya, kita kemarin juga sudah membahas sampai menjenguk orang yang sakit ya, luar biasa, pahalanya luar biasa. Akan didoakan oleh 70.000 malaikat dari pagi sampai petang, atau dari petang sampai pagi, dicurahkan rahmat Allah yang begitu banyaknya. Kemudian kita juga sudah membahas bagaimana sampai kalau sakitnya parah banget sampai mentalkinkan ya. Pertemuan yang lalu mungkin masih ingat ya Bapak, jadi kita refresh lagi bagaimana nanti kita bila diberikan kesempatan untuk mentalkinkan kenalan kita, sahabat kita, ataupun bahkan ya orang tua kita, mungkinnya yang masih ada orang tuanya, ya itu kita sempat sudah bahas. Dan jika, nah ini kelanjutannya ya, maka hari ini kita akan membahas tentang jikalau ia meninggal, maka hantarkanlah dia ya, itu menghantarkan jenazah. Di penggalan hadis berikutnya, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah mengiringi jenazah. Dan dalam hadis riwayat Muslim, apabila ia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Ya, para ulama mengatakan seperti dijelaskan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hak muslim itu kita hantarkan dan ikuti jenazahnya dari rumahnya ke mushola ya, atau ke masjid ya, untuk disolatkan. Kemudian dari masjid kita antarkan ke kuburnya. Nah, bagaimana faidahnya? Ya, ini salah satu mengurus jenazah juga hukumnya apa Pak? Fardu kifayah. Sama ya, kemarin juga mau jawab salam fardu kifayah ya. Itu juga menjenguk orang sakit, kemarin juga fardu kifayah. Jadi jangan sampai kalau ada saudara kita yang sakit di sini tidak ada satupun yang mengunjungi. Nah, kalau nggak ada satupun yang mengunjungi, kita berdosa semua gitu. Jadi Bapak Ibu, jika qadarullah ya, qadarullah, jika kita ditimpa ujian sakit ataupun keluarga kita ditimpa ujian sakit, kemudian ada saudara kita, Bapak Ibu dirawat di mana punten gitu tah, atau nanyain, Bapak Ibu punten sekarang posisi di mana tah. Jangan Bapak Ibu jangan sungkan gini, wah aduh tekedah gitu. Nah, itu saudara kita tuh ingin melakukan kebaikan dan menunaikan kewajibannya. Jadi jawab aja, Bapak Ibu posisinya sekarang di sini, posisinya gini. Jika kau mau menjenguk, jam besoknya segini, mudahkan gitu. Insya Allah itu akan menjadi kebaikan juga bagi kita semua. Jadi semoga dengan usaha itu yang banyak sekali faedahnya ya. Salah satunya menggugurkan kewajiban gitu ya.
bahwa itu adalah hak muslim. Jika kalau ada yang sakit harus dikunjungi gitu ya. Kalau misalkan sakitnya ya tidak bisa dikunjungi ya video call ya. Zaman sekarang itu canggih ya. Ya. Kalau waduh ini mah Covid cenah Pak. Oh, ya udah video call ya Pak. Damang gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan itu juga dinilai sama dengan menggugurkan kewajiban kita untuk menengok orang yang sakit. Ya. Bagaimana faidahnya? Apa hadisnya? Dalilnya tentang mengantarkan jenazah. Nah, sebetulnya ini kita sudah sangat familiar dan populer ya. Cuma kita akan coba bahas dan mengingat ulang gitu ya, mengingat ulang. Nabi SAW bersabda, barang siapa menyaksikan jenazah sampai disolatkan, maka dia mendapatkan 1 qiraat. Maka barang siapa yang menyaksikan sampai kubur mendapatkan 2 qiraat. Ya. Sahabat pun sama, ini apa qiraat gitu ya, makhluk apa? Makanya ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan 2 qiraat? Wahai Rasul, 2 qiraat itu seperti 2 gunung yang besar. Ya, di hadis riwayat Bukhari. Dan dalam riwayat Imam Muslim, gunung yang terkecil dari 2 qiraat itu seperti pegunungan Uhud. Pegunungan. Jadi Uhud itu jamak Pak. Jadi Uhud itu sekumpulan gunung. Kalau satu kan ahad ya. Kalau Uhud itu pegunungan. Jadi banyak sekali. Sebesar itu ya. Kayak yang paling kecil katanya, dari riwayat Imam Muslim. Kita bayangkan pahalanya begitu banyaknya. Kalau kita melihat saudara kita yang kerja di Freeport, gunung bisa habis gitu, jadi segitu banyaknya nggak habis-habis sampai sekarang dikeruk terus, maka kita bisa bayangkan pahalanya itu sebesar gunung itu kayak apa gitu ya, sangat besar sekali besar pahalanya. Ya, sempat waktu itu di grup yang sebelumnya bersama Pak Sumadi juga, ini besar pahalanya, tapi untuk pengurusan jenazah, nah ini juga PR bagi kita Bapak Ibu. Mari ya, saya pun sangat berminat dan insya Allah nanti di grup kita bahas dan juga kita list lah, mulai kita list siapa saja yang berminat untuk mengikuti tata cara pengurusan jenazah. Yang laki-laki saja di masjid kita ini masih sedikit yang mampu gitu ya, apalagi yang wanita. Nah, kemarin juga istri saya belajar kepada, lupa saya ustaz siapa ya. Ya beliau juga sama gitu, rumahnya di mana, dipanggil sana, dipanggil sini, karena sangat sedikit yang bisa mengurus jenazah. Ya itu adalah bab lain yang khusus dan itu harus membutuhkan training yang fokus ya, 1 hari penuh mungkin ya Pak ya. Nah itu mudah-mudahan Bapak Ibu gitu, kalau ibu-ibu nanti dikelola oleh ibu-ibu, bapak-bapak lah yang di sini kita belajar itu mengurus jenazah ya, mengurus jenazah saudara kita ataupun nanti warga sini, jadi tidak banyak gitu orang yang bisa mengurus jenazah. Adapun di hadis yang kita akan bahas kali ini adalah menghantarkannya ya. Apalagi mengurus jenazah, ini menghantarkannya saja pahalanya sebesar ini. Ya, menghantarkan. Jadi ini tuh nganter aja. Nah, ini ada contekannya. Ya, nanti saya tutup dulu contekannya. Ya, di sini menyaksikan jenazah sampai disolatkan, dia mendapatkan 1 qiraat. Nah, kalau dari masjid diantarkan juga sampai ke kubur, dia mendapatkan 2 qiraat. Nah, ini karena mungkin jarang ya, kita tidak seperti sholat fardu yang 5 kali sehari. Sholat jenazah itu ritmenya tidak terlalu sering, makanya kadang-kadang kita lupa tata caranya ya. Kadang-kadang doanya yang panjang kita juga lupa, begitu di tengah aduh lupa ya. Termasuk saya juga tadi lupa karena nggak murojaah itu, kalau tidak diulang nanti ada yang lupa gitu. Awalnya murojaah itu penting, diulang-ulang itu, pengulangan itu penting. Coba Bapak Ibu doa sholat jenazah di rakaat kedua apa Bapak Ibu? Tuh kan udah lama kan nggak nyolatin jenazah. Sholat jenazah mah nggak ada rakaat kedua.
takbir ya, takbir kedua. Jadi sholat jenazah itu cuma satu, yang ada rakaat ya, ada 4 takbir ya. Yang pertama niat dulu, berdiri bagi yang mampu sholat jenazah ya. Ini tidak ada ruku ya, tidak ada sujud. Jadi kalau biasa yang kesulitan, aduh ini kaki saya dan lain sebagainya, saya nggak bisa sujud, nah itu sholat jenazah insya Allah berdiri karena terusnya melakukan 4 takbir termasuk takbiratul ihramnya. Nah setelah takbir pertama Al-Fatihah itu selalu pasti insya Allah diulang oleh MC biasanya ya, MC dari sholat jenazahnya gitu. Takutnya para muslimin lupa gitu ya. Yang kedua betul sholawat setelah takbir yang kedua, sholawat ya. Sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya. Sholawat. Nah, doa setelah takbir yang ketiga apa Pak? Doa khusus bagi mayit ya. Sesimpel-simpelnya adalah yang sampai depannya doang ya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu sangat bermanfaat bagi mayit, dan itu yang diharapkan apalagi oleh orang soleh, apalagi orangnya itu paham maknanya, apalagi orang itu benar-benar menjiwai Allahumma gfir lahu warhamhu ya. Allah ampunilah dia, berikanlah dia rahmat ya. Wa'afihi, sejahterakanlah dia, dan wa'fu anhu, maafkanlah dia. Ya, kalau perempuan diganti ditukar Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'afiha wa'fu anha ya. Itu. Nah, yang paling baik adalah yang panjangnya ya, yang ini ya, mungkin harus dimurajaah terus. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu punya agenda, beberapa ada Bapak Ibu yang mengagendakan. Jadi seseorang itu, saya dikabarkan gitu oleh beberapa guru, harus ada amalan-amalan yang istilahnya amalan sir, amalan yang tidak diperlihatkan, amalan yang bagi diri sendiri gitu. Dan banyak gitu, ada yang goes Bapak, jadi ada rahasia dia gitu. Setiap goes itu bawa sodako, goesnya ke gunung kemana, amalan sir sendirian ya, itu setiap ketemu petani apa dia kasih sodako gitu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang mengagendakan Bapak Ibu mencari setiap bulan itu diagendakan menyolatkan jenazah, kemana ngiringin jenazah gitu ya. Walaupun dia tidak kenal, tapi ini hak muslim dan pahalanya besar. Dan jika tidak kenal, maka apa ya, keikhlasannya itu betul-betul teruji. Kalau kita kenal gitu, oh ini saudara saya, ini tetangga saya, itu mungkin kan ada unsur yang lain ya, yang silaturahmi gitu ya, juga dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak kenal sama sekali, itu insya Allah niatnya karena Allah Ta'ala, mencari ridha Allahnya itu lebih besar ya. Nah, makanya mungkin doanya pasti orang-orang seperti ini hafal ya, doa yang panjangnya ya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad wa naqqihi min khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhul jannata wa'idhu min adzabil qabri fitnatih wa min adzabin nar. Ya, ini harus dimurajaah terus. Jadi jika kita murajaah dan juga kita amalkan, insya Allah akan jauh lebih besar manfaatnya. Kemudian
doa setelah takbir yang keempat, ya. Ini juga ada yang pendeknya, yang ini mudah untuk dihafalkan. Yang tadi cuma minimal yang Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'anfu anhu. Takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ya Allah, janganlah kiranya pahala tidak disampaikan kepada kami, ya, dan janganlah engkau memberi kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia, itu kami dan mayit, ya. Itu ya ditutup dengan salam, ya. Itu yang sangat-sangat bermanfaat bagi mayit, ya, bagi diri kita juga, ya. Ternyata bagi diri kita itu banyak sekali faedahnya, ya. Beberapa catatan ulama, nah ini yang kita akan bahas juga, penting, ya. Nah, hendaklah yang mengantarkan jenazah itu berpikir dan merenung. Nah, jadi di sini pemandangan yang kita lihat itu mahal. Jadi begitu ada orang yang meninggal itu pemandangan mahal, Bapak Ibu. Kita diingatkan bahwa kita pun ini siapa? Ya itu tuh Anda tuh akan jadi ini juga, gitu. Ya, kita berusaha seumur hidup kita membangun karir kita, ya. Kemarin saya sempat melihat dan menjadi berpikir, ya, ketika salah seorang jenderal, ya, udah bintang 5, nggak ada lagi di atasnya, jenderal kan udah paling ujung, jenderal pun akan wafat, mati. Nah, ketika jenderal itu mati, bisakah menyuruh bawahannya sholatin saya, wajib, gitu? Nggak bisa, gitu. Kemudian ya mungkin penghormatan khas tentara, ya, begitu datang bawahannya, prajurit-prajuritnya di depan mayitnya, hormat Pak, ya udah umum, ya, hormat. Padahal nggak bisa balas hormat, ya, kalau udah meninggal kan, ya udah, gitu. Yang paling dibutuhkan oleh mayit adalah kalau itu apa? Doa. Itu lagi berat-beratnya, gitu. Ya Allah, gitu. Yang dibutuhkan, betul-betul dibutuhkan itu doa, sholat, ya. Sholat jenazah, yang bisa sholat jenazah, kemudian doa. Direktur pun demikian, gitu. Nah, kebanyakan itu yang kita lihat di masyarakat, misalkan salah satu direktur meninggal, owner lah, pemimpin perusahaan meninggal, kan sungkan, ya, pasti bawahannya tuh hadir semua. Begitu hadir, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Biasanya ngarobrol, ya. apa sih, Bu? Reuni, wah susurian kumaha we di luar, gitu. Direkturnya teh udah terbujur kaku, udah dimandikan, udah lain sebagainya. Nah, ini jadi hikmah bagi kita tuh, lihatnya di sini selanjutnya. Kalau orang-orang yang paling sayang sama kita, ya, yang paling care, yang paling, ini orang yang bantuin bisnis saya dari awal. Ini orang yang bantuin kalau saya ada masalah. Ini orang yang kalau saya punya apa curhat sama dia. Nah, ini orang yang kita sayangi ini, yang kita harapkan ternyata dia nanti yang akan memasukkan kita ke kubur dan meninggalkan kita, ya. Apalagi yang kita harapkan, dan bagaimana mungkin kita bisa lebih berharap kepada mereka, ya. Yang kita bisa harapkan hanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak bisa kita menuntut kesetiaan mutlak dari manusia. Nah, di sini juga ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa membicarakan hal dunia sambil senyum, apalagi tertawa, hukumnya makruh dan dibenci karena bisa merusak salah satu dari prosesi ini. Jadi kalau ketika kita mengunjungi jenazah, ya, itu tong hageureuy, gitu, Pak. Istilahnya, sunahnya seperti itu. Itu ulama sampai membahas seperti itu. Karena apa yang disarankan bagi kita adalah kita mengenakan jenazah itu kan pahalanya besar, tapi pahalanya besar itu tidak semerta-merta gede begitu aja. Sama kayak tadi, ya, zikir. Kita baca zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ditutup la ilaha illallah, diampuni dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Tapi itu juga ada catatannya, bukannya subhanallah 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 sampai subhanallah 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 subhanallah
alhamdulillah, Allah Akbar. Nah begitu mah rada-rada diragukan ya Pak. Tapi kalau udah tahu ilmunya, saya sepanjang hari ini subuh sampai zuhur kayaknya banyak dosa ya Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Masuci Allah, masuci Allah. Ini yang salah sama saya nih. Itu saya itu yang kalau salah itu bukan dari Allah, saya yang salah. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmat Allah yang sepanjang hari itu kita udah rasain. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terus yang suka kita pikirkan lain-lain itu waktu sholat malah kepikiran gitu. Udah itu mah masalah besar. Allah lebih besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditutup dengan la ilaha illallah wa la syarika lahu dan seterusnya. Terus dengan harapan betul niat kita dalam hati mudah-mudahan dosa kita seluruhnya diampuni. Nah begitu pula dengan mengantarkan jenazah. Enggak semerta-merta udah saya kan geus nganterkeun jenazah gitu kan. Tapi ternyata dibahas oleh para ulama, hendaklah yang mengantarkan ini berpikir dan merenung. Kenapa besar gitu pahalanya? Karena dengan mengantarkan jenazah kita merenung, bentar lagi moga kita besok lusa kita akan jadi itu, gitu. Akan jadi seperti dia, gitu. Kita udah siap belum, gitu. Kita bisa melihat ibrahnya banyak yang mengantarkan enggak? Nanti kalau kita meninggal banyak yang mengantarkan enggak? Lihat anaknya. Aduh anak beliau ini bisa mandiin. Aduh anak saya belum bisa mandiin. Nanti kalau saya meninggal saya dimandiin siapa? Ya itu lebih banyak merenungnya gitu, berpikir dan merenungnya. Itulah makanya pahalanya sangat besar. Itu kita bisa dapatkan dari situ. Makanya beberapa ulama itu sampai memakruhkan membicarakan hal dunia atau sambil senyum apalagi tertawa gitu ya dalam prosesi jenazah ini ya. Jadi hadirkan momentum untuk bermuhasabah diri. Nah ini ada yang paling jel banget ya bagi saya juga gitu ya. Orang yang paling sombong saja, seorang Fir'aun, ketika menghadapi kematian, kita dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun akhirnya bertekuk lutut. Dan keluar kalimat tauhid setelah puluhan tahun dia mengatakan anna rabbikumul a'la. Saya itu Tuhan yang paling tinggi di antara kalian gitu. Ya. Kenapa bisa kayak gitu ya? Itu semua yang bisa disombongkan oleh manusia dimiliki oleh Fir'aun. Orang bisa sombong karena hartanya, betul ya Pak ya? Fir'aun punya. Orang bisa sombong karena tahtanya. Saya mah jabatan paling tinggi gitu. Fir'aun punya. Orang bisa sombong karena kecerdasannya, ilmunya. Cerdas Fir'aun itu Pak. Bisa merancang gitu, bisa mengetahui ngangkut batu dari Ajwan ke Mesir jauh puluhan kilometer, bertonton gitu gimana tekniknya dipindahkan ke situ. Sampai sekarang pun orang tuh mengkaji arsitekturnya gimana tuh piramid itu nggak ada tiang bisa kayak gitu. Cerdas. Tiga-tiganya punya. Harta punya, cerdas punya, jabatan punya. Ana rabbukumul a'la. Sampai bilang gitu terus, ana rabbukumul a'la. Orang ini aja seperti ini yang punya tiga-tiganya. Ketika dihadapi kematian, sakaratul maut, langsung benar. Keluarlah itu kalimat tauhid, tapi ya terlambat gitu ya. Hanya kita juga langsung muhasabah bagi diri kita sendiri, kita saha gitu kan. Nah, kita buat apa gitu, kita menyombongkan diri gitu, ilmu kita sedikit gitu, hartanya seadanya, sedekah sebisa-bisanya gitu ya. Jabatan juga nggak punya, pengaruh nggak punya. Ya ini apakah kita siap untuk menghadapi kematian yang pasti terjadi ya. Nah, inilah yang beberapa catatan ulama. Dan juga ini ada kaidah ya, al jaza min jinsil amal. Ya kalau dalil di Qur'annya ya, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kemudian juga ada muttafaq alaih, wa man kana fi hajatin akhi kana Allahu fi hajatih. Siapa yang biasa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya dalam kebutuhannya. Tenang Pak, saya mah friend saya banyak.
Saya mah sohib saya banyak. Saya mah tetangga saya udah hafal lah sama saya. Nah, ini bergantung lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa mudahnya Allah tentukan kematian kita di negeri orang yang orang tidak kenal sama kita. Coba Bapak Ibu, orang itu belum pernah ke negeri itu ya. Ya contoh kasus yang, tapi kalau zaman sekarang ya lebih dimudahkan ya, ada pesawat dan lain sebagainya, bisa dikirim gitu. Tapi mudah banget bagi Allah gitu mewafatkan kita. Misalkan kita awalnya di Ramdusari, udah kenal baik, sohib kita banyak, kemudian ternyata dipindahkan tugas mutasi ke suatu daerah yang baru, betul-betul baru. Baru di situ ternyata kita takdir meninggal di sana. Coba, tetangga nggak ada yang kenal. Nah, makanya kalau kita dalam seumur hidup kita sering gitu, misalkan habis sholat zuhur diumumkan, padahal itu masjid kita bukan qadarullah, kita sholat zuhur di situ gitu ya, sedang dalam perjalanan atau usaha dan lain sebagainya, sholat zuhur di situ. Kemudian biasa setelah sholat zuhur diumumkan, Bapak Ibu setelah sholat zuhur nanti ada sholat jenazah. Bapak ini akan meninggal, disolatkan di sini, kita selanjutnya kita akan sholat jenazah. Betapa banyak dari kita begitu diumumkan kayak gitu, gimana Pak? Pulang. Gitu. Padahal pahalanya 1 kirot itu, 1 gunung gitu. Kemudian kita ingat ini kita berharap sama Allah Subhanahu wa taala, kita menyolatkan ini hak muslim. Ada saudara kita muslim meninggal, kita ikut sholatkan, padahal nggak ada, di rumah juga nonton TV, di rumah juga main HP, nggak ada kegiatan yang lebih penting dari itu misalkan ya. Ada waktunya, nah, tapi kita nggak ikut nyolatin. Nah, jangan sampai seperti itu ya, dengan harapan, nah ini dia kan kaidahnya al jaza min jinsil amal. Nanti kita nggak tahu betapa mudahnya bagi Allah takdirkan kita gitu. Misalkan ini saya kan nggak kenal Pak Ustadz gitu. Ya bukan karena nggak kenal, jadi niat kita itu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala menyolatkan saudara kita yang sama-sama muslim. Dan juga insya Allah akan gerakkan saudara-saudara kita yang lain ketika kita meninggal untuk ikut menyolatkan kita ya. Nah begitu pula, jadi begitu kita lihat bukan karena kita jabatan tinggi gitu ya, ya mudah-mudahan gitu kalau yang bagus ya, udahlah pengaruhnya tinggi, punya jabatan seperti jenderal tadi gitu, ataupun owner tadi, kalau dia punya ruhiyahnya yang bagus gitu, menularkan kepada bawah-bawahannya itu kalam-kalam Allah, kemudian menggalakkan juga sunnah-sunnah dan lain sebagainya, dia sebagai sarana dakwah juga, insya Allah ketika beliau meninggal pun yang menyolatkan akan banyak itu, gitu, tidak usah disuruh, Allah gerakkan gitu. Tapi kalau selama hidupnya hanya berpikir dunia, jabatan, ketika meninggal pun biasanya yang menghantarkannya pun sama, jadi hanya berpikir menggugurkan kewajiban sosial aja gitu. Udah datang gitu, nah, udah gitu. Dan banyak di kampung kita, nah ini Bapak Ibu ya, sedikit yang suka kita amati gitu ya. Saya amati gitu. Kalau kita amatilah, kalau ada yang meninggal, mari kita amati. Saya suka mengamati, yaitu datang seolah-olah punten ya Bapak Ibu ya, menggugurkan kewajiban sosial aja gitu. Istilahnya mah setor muka ya. Kalau yang rada frontal ya, setor muka gitu kan, udah datang gitu, terus udah ngamplop gitu ke baskom ya. Padahal yang dibutuhkan oleh janais ya, kalau oleh jenazah itu doa dari kita, kemudian sholat kita
Dan yang dibutuhkan oleh kita itu ini, mengantarkan jenazahnya ini yang dibutuhkan oleh kita. Ya. Kalau misalkan jenazahnya yang tidak jauh, kemudian kita juga ada waktu, hantarkan lagi sampai kubur. Ya, saya mah tuh bisa ngangkat jenazah ke bawah. Nah, itu cuma menghantarkan, coba Bapak Ibu nganterin. Ya, kalau ada lagi contoh kasus kalau gini di jalan. Tiba-tiba kita lagi nggak ada maksudnya punya waktu luang, ada orang yang lagi manggul jenazah. Itu tuh peluang amal. Kita ngiringin sampai ke kubur. Pan terkenal, justru karena kenal juga gitu kan. Balik lagi ajaza min jinsil amal. Kemudian kita juga tahu pahalanya 1 kirot. Tadi saya nggak ikut nyolatin, tapi kan dari masjid dikantarkan ke kubur 1 kirot lagi pahalanya. Jadi suka prihatin melihat gitu ya. Kalau kata Kang Ibing gitu ya, Kang Ibing itu ada salah satu lawakannya yang gitu cenah kalau orang orang beunghar mah meninggal teh cenah diiringin make mobil cenah. Loba anu ngiringna ai jalman teu ieu mah nu ngiringna teh kan sabaraha urang gitunya. Cuma berapa orang, kasihan gitu kalau kayak gitu tuh. Kalau kita ngelihat ada yang meninggal diiring mau nggak pakai ambulan, Pak, digotong gitu jauh. Yang ngiring teh cuma mungkin puluhan lah ya, belasan. Eta ge bari ngarobrol, bari ngarudud gitu. Gitu saya ngelihat ya Allah gitu karunia itu tuh kan. Nah, itu tuh kesempatan buat kita sebetulnya. Ikut kita mengiringi jenazahnya sampai ke kuburnya dengan mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita mendapatkan pahala 1 kirot, yaitu sebesar gunung tuh. Pahalanya besar banget, ya. Dan setelah kalau kita prosesi menguburkan selesai, doanya ada. Nah, ini doanya kita hafalkan, kita amalkan, baik itu setelah selesai dikubur ataupun masuk ke kuburan, ya, ataupun ini istilahnya itu ziarah. Oh ya, ini ada, saya lupa, ziarah kubur, doa ziarah kubur. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lalahikun. As'alullah lana walakumul afiyah. Ya, artinya semoga keselamatan tercurah kepada kalian wahai penghuni kubur dari golongan orang beriman dan golongan orang Islam. Kami insya Allah akan menyusul kalian. Saya meminta keselamatan untuk kami dan kalian. Jujur saya sendiri suka lupa. Jadi saya simpan di HP saya di folder. Ya, begitu masuk ke kuburan, kela nih doana ieu. Nah, dihayati dengan artinya apa? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lalahikun. As'alullaha lana walakumul afiyah. Ya. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian, maha penghuni kubur dari golongan orang beriman dan orang Islam. Kami insya Allah akan menyusul kalian. Saya meminta keselamatan untuk kami dan kalian. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Ya, nah, ini kita amalkan. Ya, sekali lagi, karena jarang ya bisa aja Bapak Ibu simpan di handphone, simpan di yang gampang diakses. Jadi begitu melihat ada jenazah ya, saya ada waktu, ya udah ikut ke penguburannya, kemudian mendoakan ya dengan doa ini, udah pulang. Insya Allah catatkan pahala 1 kirot, dan juga Allah melihat bahwa kita benar-benar sungguh mencintai sesama muslim. Insya Allah dengan mudah Allah akan gerakan hati orang lain ketika kita meninggal, baik orang kenal, tidak kenal ataupun banyak orang yang akan mendoakan kita. Karena itulah yang sangat bermanfaat bagi kita. Ya.
Ini ada beberapa banyak sekali lah yang bisa dibahas, tapi juga kita karena keterbatasan waktu ya, nanti mungkin kalau misalkan ada yang bisa dibahas lebih lanjut silahkan disampaikan nanti di grup ya. Tapi yang catatan penting juga bagi kita nanti Bapak Ibu silahkan gitu, Bapak-bapak, ayo kita belajar tata cara mengurus jenazah ya. Khawatir gitu jika personilnya makin berkurang di sini nanti tidak ada yang bisa mengurus jenazah lebih lanjut gitu. Karena ini udah pasti gitu ya, tinggal bukan nomor urut katanya kan kematian itu, tapi nomor cabut. Sawe lah gitu. Kita nggak tahu gitu, bukan nomor urut yang tua duluan gitu, yang muda belakangan, enggak gitu, tapi nomor cabut gitu, cabut deh, udah gitu kan gitu, tapi udah pasti. Makanya ayo nanti insya Allah kita kumpulan dulu yang berminat. Setelah sudah ada yang berminat, nanti kita bikin acaranya di masjid kita di sini. Bagaimana cara mengkafani, menyiapkan kain kafan dan sebagainya ya. Nanti dijelaskan dengan tuntas gitu ya, dengan sebaik-baiknya. Dan saya pun detailnya sampai prakteknya sampai saat ini masih kurang gitu ya. Itu insya Allah nanti kita akan laksanakan. Mudah-mudahan Bapak di sini banyak yang minat. Jadi kita dengan kalau banyak yang minat kan jadinya berjamaah rame-rame lebih enak gitu ya, lebih banyak gitu. Kemudian banyak juga lah 1-2 pertanyaan yang lain gitu ya, kejadian di masyarakat ya, nanti kita bisa bahas juga gitu. Bagaimana Pak, aduh kadang-kadang nungguan lami gitu kan. Misalkan udah tahu Bapak Fulan meninggal, kita udah hadir gitu, tapi ternyata keluarga Bapak Fulan itu masih nunggu saudaranya lama gitu kan, berapa jam gitu dalam perjalanan. Jadi sampai akhirnya kita tadinya punya waktu, jadinya habis tidak punya waktu. Padahal yang dibutuhkan oleh kita dan mayit adalah yaitu ya menyolatkannya. Nah, ada beberapa yang dibahas oleh para ulama. Ada beberapa yang memperbolehkan sholat jenazah lebih dari 1 kali. Jadi misalkan kalau kita mengambil pendapat itu, dasarnya adalah dari kejadian ketika sahabat Hamzah meninggal di Uhud ya, itu disolatkan berkali-kali oleh Nabi SAW ya. Jadi jika misalkan jika kita mengambil pendapat di sana, maka baiknya kita sebagai keluarga gitu ya, disiapkan posisi supaya orang bisa menyolatkan di rumah. Jadi kalau kita juga memudahkan keluarga kita, jangan sampai kita berkumpul di situ curhat di depan mayat. Di situ pada ngumpul, kumaha kejadian kieu gitu. Biasanya kan kayak gitu ya. Kumaha kieu, orang mau mengunjungi kita jadi susah. Jadi cuma gini, nyimpen amplop, keluar. Padahal yang dibutuhkan yang mengunjungi dan dibutuhkan mayit adalah menyolatkan, sholat jenazah. Jadi kalau nanti saya juga wanti-wanti nanti ke istri saya ya, kepada keluarga, disiapkan nih kalau kita meninggal nanti di sini. Ya ini ya Pak, reminder, kita waktu Covid heboh pisan ya. Nanti kalau kena itu ruangan isolasi mandiri. Ini gini. Tapi kalau nanti ini juga kepastian nih, kalau kita mati nanti gimana gitu. Nih diatakin di sini. Nanti keluarga kalau mau ngobrol-ngobrol depan sini. Kalau orang yang mau mengunjungi ternyata dia nggak punya banyak waktu, kalau kita mengambil pendapat yang boleh berkali-kali ya disolatkan itu, maka orang tuh bisa ngambil wudhu, sholat di situ. Nyolatin di rumah gitu. Ketika nanti disolatkan di masjid lagi, ya disolatkan di masjid lagi gitu. Ya, ada beberapa banyak sekali pembahasannya panjang mengenai apakah hukum menyolatkan. Kalau hukumnya bagi yang menyolatkan ya, itu kuatnya adalah sekali saja. Tapi bagi mayitnya itu bisa berkali-kali.
Jadi misalkan di rumah sholatin dulu gitu. Ya nanti nungguin saudara misalkan 2 jam, 3 jam, udah siap dari jam 10 baru disolatkan teh jam 2 gitu. Kan tidak sebanyak itu orang yang bisa punya kelonggaran waktu udah nungguin gitu. Nah, bagi kita juga Bapak Ibu punten ya, karena kita juga udah ada alat komunikasi canggih. Nah, ini lebih bagus lagi gitu ya. Mohon kiranya seperti tadi waktu kita sakit juga, jangan sungkan memberitakan berita mengenai prosesi penguburan keluarga kita. Contohnya misalkan kayak tadi Pak, jadi insya Allah akan dimakamkan pukul 1 siang. Jadi kita misalkan ada deadline-nya jam 1. Nah maka jamaah kita yang di sini itu udah mantau siap jam 1 gitu kan, tahu gitu jam 1. Yang kebanyakan kayak gitu udah standby dari jam 9, jam 10, can kene jam 11 belum, akhirnya jadinya enggak gitu kan. Sayang gitu, padahal kita tuh pengen gitu. Tapi kalau kita udah tahu dan kita nggak pernah dikabarin gitu, ini jam berapa nih gitu. Tapi kalau keluarga udah memutuskan, insya Allah deadline selesai tidak selesai, datang tidak datang yang lain, kita akan hantarkan jenazah ini jam 1. Nah, maka kita kan sekarang, jam 1 Pak, punten saya mau beberes dulu, siap-siap supaya jam 1 bisa ngikut ngantarkan gitu ya. Jadi ini buat kita juga gitu, buat diri saya dan juga kita di lingkungan yang saya amati selama ini gitu ya, dari saudara-saudara kerabat saya kalau saya amati ya kayak seperti itu gitu. Tapi ini yang mungkin kita harus setiap hari, setiap waktu kita terus menerus perbaiki supaya ada perbaikan dan juga lebih afdol dan juga bermanfaat bagi mayit dan juga bagi kita semua. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya kita akan bahas ke hal yang lain. Jadi, ini malah ke atasan yang sakit. Ya. Ini udah yang dulu ya. Demikian Bapak Ibu, jika ada salah-salah penyampaian itu murni dari kekurangan ilmu saya, dan jika ada manfaatnya mudah-mudahan kita bisa laksanakan, bisa praktekkan seumur hidup kita dan juga kita bisa mendapatkan manfaat. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten itu ada itunya. Ada nggak ya? Saya lupa. Ada snack. Jadi dinikmatinya setelah ngaji. Ada bapak-bapak tadi udah lambutan. Kalau pakai snack kan. Iya. Enak Pak itu Pak. Snack pagi. Sarapan.